Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pena Pencerahan. Di channel YouTube ini saya berusaha membahas disiplin keilmuan Islam seperti bahasa Arab, Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, tauhid, akhlak, dan tasawuf. Selain disiplin keilmuan Islam, saya juga berusaha membahas disiplin keilmuan lain seperti filsafat, politik, sejarah, budaya, keluarga, dan inspirasi. Pada episode kemarin kita sudah membahas Ma'ruf bin Al-Ajda, yaitu biografi pertama dari serial 60 biografi ulama salaf. Pada episode sekarang kita akan membahas biografi kedua, yaitu Said bin Al-Musayyib. Biografi kedua dari serial 60 biografi ulama salaf. Said Al-Musayyib ini adalah seorang pembesar para tabi'in dan sekaligus menantu sahabat Abu Hurairah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Nama lengkap beliau adalah Said bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab ibnu Amr bin A'id bin Imran bin Makhzum Al-Quraisy Al-Makhzumi Al-Madani. Ya, namanya panjang. Memang kebiasaan orang Arab, para ulama terdahulu itu memang membanggakan nasabnya, jadi menyebutkan sampai ke kakek buyutnya. Sedangkan nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Jadi begini, orang Arab itu mempunyai 3 nama. Satu itu nama asli, itu biasanya yang bin itu panjang. 2 itu nama kunyah. Nama kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abun, umun, ibnun, bintun, akhun, dan ukhtun. Seperti semisal saya punya anak namanya Rizal, maka saya dipanggil Abu Rizal, bapaknya Rizal. Atau saya punya ayah namanya Muhajir, maka saya dipanggil Ibnu Muhajir, anaknya Muhajir. Kita di Indonesia kan juga sama kan ya. Kadang mamanya Indah kesini kan gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab kunyah. Nama kunyah. Kemudian ada lagi nama laqab. Nama laqab itu nama julukan. Contoh, ada seorang ulama, dia itu kerjanya sehari-hari sebagai tukang kunci. Tukang kunci bahasa Arabnya adalah qofal. Maka ulama ini disebut dengan al-qofal, si tukang kunci, nama julukan. Biasanya lebih terkenal daripada nama asli. Atau ada seorang ulama tapi sehari-harinya sebagai penjual air mawar, maka diberi julukan Imam Al-Mawardi, penjual air mawar. Nah, ini juga biasanya nama-nama julukan itu lebih terkenal daripada nama asli. Mengenai kelahirannya sendiri, di sini Imam Al-Zahabi itu mengatakan Said bin Al-Musayyib lahir pada 2 bulan atau 4 bulan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Atau ada riwayat lain yang menyebutkan beliau lahir 2 tahun sebelum pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi intinya beliau lahir pada masa-masa era sahabat ya, pada masa Umar bin Khattab. Mengenai sifat-sifat atau karakter beliau, ini tidak banyak riwayat. Ada satu riwayat dari Abu Al-Huzan, beliau pernah berkata, saya pernah melihat Said bin Al-Musayyib. Beliau itu adalah seorang kakek yang tua, yang sudah beruban dan jenggotnya putih, dan beliau itu sudah rabun. Itu sifat secara perawakan. Sedangkan sifat yang lain, itu ada riwayat yang menyebutkan Said Al-Musayyib itu pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang saya takuti seperti saya takut kepada seorang perempuan. Maksud di sini adalah beliau itu bukan kok takut dengan perempuan, bukan, tapi sangat menjaga harga dirinya atau rasa malunya. Mengenai sanjungan para ulama terhadapnya, ini ada banyak sekali riwayat. Kalau saya sebutkan semuanya jelas tidak mumpuni ya, atau tidak muat. Maka saya sebutkan sebagian di antaranya. Satu, pengakuan dari Makhul ya. Dia pernah berkata seperti ini. Saya sudah pernah menjelajahi seluruh negeri untuk mencari ilmu, tapi saya tidak pernah menemukan orang yang lebih luas wawasannya daripada Said bin Al-Musayyib. Ini pengakuan dari Makhul. 2, pengakuan dari Ali Al-Madini. Juga sama, ulama si zamannya. Beliau pernah berkata,
Saya belum pernah menemukan tabi'in yang lebih luas wawasannya dari Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau adalah orang yang terhormat dan mulia. 3. Pengakuan dari Ahmad bin Abdullah Al-Ajali. Beliau berkata, Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang yang luas wawasannya, soleh, ahli fikih, dan beliau tidak gampang menerima hadiah. Karena di zaman itu memang biasanya kalau ada orang terkenal, itu para penguasa itu sering memberikan hadiah kepada mereka. Tapi Sa'id bin Al-Musayyib ini beliau itu tidak langsung menerima hadiah dari para penguasa. Biasanya dilihat dulu ini hadiah apa suap kan, seperti itu. Tapi yang jelas kalau orang-orang waro itu biasanya memang anti hadiah walaupun itu halal. 4. Pengakuan dari Abu Hatim. Beliau pernah berkata, dari kalangan tabi'in tidak ada orang yang lebih mulia dari Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau adalah orang yang soleh, yang paling sahih meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Ya jelas ya, karena Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah menantunya sahabat Abu Hurairah. Yang kita tahu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah, si bapak kucing ini. 5. Muhammad bin Umar berkata, maksudnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib adalah pembesar kami dan guru kami. Mengenai ibadah Sa'id bin Al-Musayyib ini, ya kita sudah tidak ragu lagi ya. Tapi kita perlu mengetahui keterangan-keterangan dari para ulama sezamannya. Seperti apa sih ibadah yang dilakukan oleh Sa'id bin Al-Musayyib? Kalau kita ceritakan semuanya di sini pasti tidak muat ya. Maka kita ambil beberapa contoh atau beberapa riwayat saja. Pertama, pengakuan dari Harmalah bin Sa'id bin Al-Musayyib. Berarti beliau ini adalah anaknya sendiri. Harmalah pernah berkata seperti ini. Ayahku sholat berjamaah selama 40 tahun. Bayangkan, sholat berjamaah selama 40 tahun. Untuk orang di zaman itu ya sudah biasa. Tapi untuk zaman sekarang memang sangat berat sekali. 2. Riwayat dari Utsman bin Hukaim. Dia pernah berkata, selama 30 tahun ketika azan dikumandangkan, pasti Sa'id bin Al-Musayyib sudah berada di dalam masjid. Selama 30 tahun azan dikumandangkan, beliau sudah berada di dalam masjid. Berarti waktunya itu lebih banyak di masjid daripada di rumah sendiri. 3. Pengakuan dari Abdul Mu'in bin Idris dari ayahnya. Ayahnya berkata seperti ini. Selama 50 tahun Sa'id bin Al-Musayyib ini sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isya. Dan selama 50 tahun juga Sa'id bin Al-Musayyib ini selalu sholat. Pasti ketika sholat Sa'id bin Al-Musayyib ini menemui takbir pertama dan tidak pernah melihat punggung para jamaah. Maksudnya apa? Pertama, Sa'id bin Al-Musayyib ini sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isya. Berarti semalaman suntuk itu tidak pernah batal, alias tidak tidur. Kedua, selalu menemui takbir pertama. Berarti sholatnya selalu on time di awal waktu. Tidak pernah menjadi makmum masbuk, nggak pernah. Terus 3, tidak pernah melihat punggung para jamaah. Karena apa? Karena memang sholatnya itu selalu di saf atau barisan paling depan. 50 tahun. Bukan 5 tahun, 50 tahun, bayangkan. Kemudian 5, pengakuan dari Yazid bin Hazim. Dia pernah berkata, Sa'id bin Al-Musayyib itu selalu puasa terus-menerus. Ketika matahari akan tenggelam, beliau datang ke masjid sambil membawa minuman dan berbuka puasa dengan minuman tersebut. Jadi ini beliau tipe orang yang puasa dahar. Jadi seumur hidup itu berpuasa. Mengenai keilmuan pengetahuannya itu sudah sangat dikenal. Akan tetapi saya ceritakan beberapa pengakuan ulama di zamannya. Yang pertama, pengakuan dari Yahya bin Hibban. Beliau pernah berkata, Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah seorang tokoh terkemuka Madinah. Beliau ahli dalam bidang
fatwa dan termasuk pembesar ulama fikih di sana. 2. Qatadah pernah berkata, saya belum pernah melihat orang yang lebih tahu masalah halal dan haram daripada Sa'id bin al-Musayyib. Ini pengakuan Qatadah, ulama sezamannya. 4. Pengakuan dari Hisham bin Sa'id. Beliau pernah berkata seperti ini. Pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Az-Zuhri. Isi pertanyaannya adalah, dari mana Sa'id bin al-Musayyib menimba ilmu, atau dari mana Sa'id bin al-Musayyib berguru? Kemudian Az-Zuhri menjawab, dari Zaid bin Sabit. Dia juga pernah berguru pada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Di samping itu dia juga berguru pada istri-istri Rasulullah seperti Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah. Selain itu dia juga pernah berguru pada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Suhaib, Muhammad bin Maslamah, dan banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang merupakan mertuanya sendiri. Sa'id juga mendengar hadis dari sahabat Umar bin Khattab dan juga para sahabat Utsman bin Affan. Dia pernah disebut sebagai orang yang paling tahu tentang apa yang pernah diputuskan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dalam pengadilan. 4. Pengakuan dari Malik. Beliau pernah berkata, pada suatu hari Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanyai suatu masalah oleh seseorang. Kemudian Al-Qasim ini bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau sudah bertanya masalah ini ke orang lain? Kata orang tersebut, iya, saya sudah bertanya masalah ini kepada Urwah dan Sa'id. Kemudian Al-Qasim berkata, ikutilah pendapat Sa'id, karena beliau adalah pembesar dan guru kami. Nah, ini pengakuan dari Al-Qasim bin Muhammad. 5. Riwayat dari Abu Ali bin Husain. Beliau pernah berkata, Sa'id bin al-Musayyib adalah orang yang paling tahu hadis-hadis, riwayat-riwayat dan perkataan-perkataan para sahabat Nabi. 6. Riwayat dari Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, dia pernah berkata, ada 7 orang di Madinah yang menjadi sandaran fatwa bagi masyarakat umum, yaitu 1. Sa'id bin al-Musayyib, 2. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, 3. Urwah bin Zubair, 4. Abdullah bin Utbah, 5. Al-Qasim bin Muhammad, 6. Kharijah bin Zaid, dan 7. Sulaiman bin Yasar. Sebenarnya masih banyak lagi ya cerita-cerita atau riwayat-riwayat tentang beliau ini, cuman tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau Sa'id bin al-Musayyib itu mempunyai keutamaan. Salah satunya adalah ahli menafsirkan mimpi. Ada beberapa riwayat atau pengakuan orang-orang di masanya. Di antaranya adalah seperti yang diceritakan oleh Al-Zahabi, bahwasanya Al-Waqidi pernah berkata, Sa'id bin al-Musayyib adalah orang yang paling berkompeten, orang yang paling ahli dalam menafsirkan mimpi. Kemampuan ini beliau pelajari dari Asma binti Abu Bakar. Sedangkan Asma sendiri mempelajari ini dari ayahnya, yaitu Abu Bakar. Salah satu penafsiran Sa'id bin al-Musayyib itu ada pada kitab At-Tabaqat ya, bahwa di situ diceritakan Amr bin Hubayb bin Khulai itu pernah berbincang-bincang dengan Sa'id bin al-Musayyib ya. Kata beliau seperti ini, saya pernah bermimpi mendorong Khalifah Abdul Malik bin Marwan, melukainya dan mengikatnya dengan tali. Mengikatnya dengan 4 tali. Ternyata Ibnu Zubair juga bermimpi yang sama. Setelah Sa'id bin al-Musayyib mendengar mimpinya tersebut, beliau berkata, kalau seperti itu nanti Khalifah Abdul Malik bin Marwan akan membunuh Ibnu Zubair, dan keempat putranya Abdul Malik bin Marwan semuanya akan menjadi khalifah. Dan ternyata sejarah membuktikan beberapa tahun kemudian memang ternyata Ibnu Zubair dibunuh oleh khalifah tersebut, dan keempat anaknya semuanya menjadi khalifah, yaitu menjadi khalifah Bani Umayyah. Dalam cerita yang lain ada juga seorang laki-laki yang bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib,
Katanya, saya pernah bermimpi membelakangi matahari, kemudian berdiri menatap matahari. Setelah itu Sa'id bin Al-Musayyib berkata, kalau mimpimu demikian, kamu akan keluar dari Islam. Dan ternyata memang setelah beberapa tahun kemudian, beliau itu ikut barisan kaum muslimin untuk berjihad ke Eropa, dan ternyata menjadi tawanan dan disuruh murtad. Dan itu mimpinya tepat. Ada juga riwayat dari Imran bin bin Abdullah. Dia pernah berkata, Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu pernah bermimpi, di keningnya ini ada tulisan Qul huwallahu ahad. Setelah beliau berkonsultasi kepada keluarganya, ada keluarganya yang menyarankan, coba tanyakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Setelah ditanyakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menafsirkan, kalau mimpinya seperti itu, maka Hasan hidupnya tidak akan lama lagi. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian memang Hasan bin Ali beliau itu meninggal dunia. Dan itu tepat sekali. Di antara kewibawaan dan perjuangannya dalam membela agama itu banyak sekali. Di antaranya ada riwayat yang disebutkan oleh Imran bin Abdullah bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib beliau mempunyai hak di Baitul Mal sebanyak 30.000 dinar. Ketika Sa'id bin Al-Musayyib ini diundang untuk mengambil haknya, beliau berkata, saya tidak membutuhkannya. Kemudian ada riwayat dari Imran bin Tulhah Al-Khuzai. Pada suatu hari Khalifah Abdul Malik bin Marwan beribadah haji. Ketika Khalifah sampai di kota Madinah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ingin menemui Sa'id bin Al-Musayyib di dalam masjid. Akan tetapi Sa'id bin Al-Musayyib ini tidak mau keluar untuk menemui khalifah tersebut. Jadi intinya cuek. Sa'id bin Al-Musayyib ini cuek, jual mahal. Jadi begini, ada kiai kampung didatangi Presiden Joko Widodo, tapi si kiai kampung ini tetap di dalam masjid dan gak mau menemui sang presiden. Entah itu karena berbeda paham, karena apa, karena intinya itu beliau itu ketika ada orang bertamu, entah itu orang biasa atau khalifah, bagi beliau itu sama saja, nggak ada bedanya. Kemudian riwayat selanjutnya masih sama dari Al-Khuzai. Pada suatu hari Walid ini adalah anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi Al-Walid ini sudah diangkat menggantikan ayahnya menjadi khalifah. Khalifah sendiri itu pada zaman dahulu adalah orang yang mempunyai otoritas tertinggi dalam daerah khilafah Islamiyah. Bukan kok sultan. Sultan itu masih di bawahnya. Itu pokoknya orang yang menguasai seluruh dunia Islam, itulah khalifah. Al-Walid ini sudah diangkat menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Pada suatu hari pergi ke Madinah, dan ketika memasuki masjid, khalifah tersebut melihat itu siapa, ada kakek tua sedang mengajar dikelilingi para santrinya. Terus orang-orang berkata, itulah Sa'id bin Al-Musayyib ya. Kemudian khalifah ini memanggil, coba panggil si Sa'id ini. Ketika utusannya datang ke Sa'id, Syekh, Anda diundang oleh khalifah. Kata Syekhnya, oh mungkin Anda salah mengundang, atau mungkin Anda itu datang ke orang lain atau gimana. Intinya mengles, Sa'id ini mengles. Intinya itu nggak mau bertemu dengan khalifah. Akhirnya marah kan khalifah ini, kok kurang ajar banget dipanggil khalifah nggak mau. Ketika didatangi langsung orang-orang di situ intinya memohon kepada khalifah. Khalifah ini adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Dia tuh orangnya memang kayak gitu. Tidak ada satupun khalifah yang berani memanggilnya. Dia itu juga teman ayahmu loh. Dia teman Abdul Malik bin Marwan. Jadi mohon jangan sakiti dia. Dia itu sudah tua, sudah renta, sudah memang sikapnya seperti itu. Sangat sangat pokoknya memegang teguh prinsipnya. Saya tidak mau dekat dengan penguasanya. Tapi memang Sa'id bin Al-Musayyib ini tidak semua anti penguasa, tidak. Buktinya ketika beliau dipanggil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu mau. Nah, karena memang Khalifah bin Umayyah itu kebanyakan zalim ya. Jadi tidak segan-segan membunuh orang, membantai orang. Maka Sa'id bin Al-Musayyib ini anti dengan penguasa yang zalim. Tapi kalau penguasa yang jujur, adil seperti Umar bin Abdul Aziz, beliau mau memenuhi undangannya. Nah, itu sudah prinsip beliau. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya itu pernah berkata, jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah,
Karena khalifah Bani Umayyah yang sebelumnya itu kan kebanyakan zalim. Nah, ketika ini Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau adalah khalifah yang bisa dikatakan satu-satunya khalifah yang adil, yang jujur. Maka ketika beliau menjadi khalifah, Sa'id bin Al-Musayyib ini mau pergi ke istana dan mau memenuhi undangannya. Dan khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ketika memutuskan suatu permasalahan itu biasanya bermusyawarah dulu kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Kan beliau ada gurunya ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu menganggap Sa'id bin Al-Musayyib sebagai guru dan orang tuanya sendiri. Nah, pada suatu hari ini khalifah ada permasalahan pelik, itu mengutus pengawalnya untuk datang ke Sa'id bin Al-Musayyib, ininya untuk menanyakan suatu permasalahan. Akan tetapi si pengawal ini salah tompo. Dikiranya itu si pengawal ini mengajak Sa'id bin Al-Musayyib ke istananya Umar bin Abdul Aziz. Setelah datang, lah kok maaf guru ya, kata Umar bin Abdul Aziz, maaf guru, pengawal saya itu salah. Sebenarnya saya ingin datang ke guru, ke majelis guru, bukan guru kok mendatangi saya. Itu tidak pantas. Jadi memang dalam dunia ada pengilmuan Islam, itu guru yang murid yang datang ke guru. Ya, walaupun Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tapi tetap ini statusnya adalah murid. Seharusnya murid yang sowan atau datang ke rumah gurunya, bukan guru yang diundang ke rumah muridnya. Itu enggak pas. Maka ketika itu khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyesal karena kurang adab. Mengenai pernikahan putri beliau, ini memang ceritanya panjang dan sangat terkenal. Tapi intinya adalah begini. Sa'id bin Al-Musayyib ini punya seorang putri, punya seorang anak perempuan. Pada suatu hari sang khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan, itu yang tadi yang ceritakan, yang ketika mau menemui Sa'id bin Al-Musayyib tapi beliau tidak mau keluar, beliau tetap di dalam masjid ya. Karena khalifah ini termasuk khalifah yang zalim ya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini ingin meminang anaknya Sa'id bin Al-Musayyib untuk putranya. Jadi ingin ngajak besanan intinya gitulah. Tapi tawaran khalifah ini ditolak. Bayangkan kalau zaman sekarang ada kiai kampung diajak besanan sama presiden. Tapi karena Sa'id bin Al-Musayyib memegang prinsip ya, jauh-jauh dari penguasa yang zalim, makanya lamaran tersebut ditolak. Dan tidak sampai itu, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, Sa'id bin Al-Musayyib itu menikahkan putrinya tersebut kepada salah seorang muridnya atau kenalannya yang terkenal soleh, alim, tapi miskin. Bahkan mas kawinnya saja cuma 3 dirham. Yang jelas kecil lah. Kalau khalifah kan kaya raya. Ini menolak tawaran khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah, orang paling berkuasa di saat itu. Malah menikahkan anaknya dengan orang yang miskin. Jelas khalifah ini merasa terhina kan. Akhirnya geram khalifah. Sa'id bin Al-Musayyib ini dijemput paksa, dicambuk 100 kali pada musim dingin, kemudian disiram air dingin. Ingat, di musim dingin di sana dengan di sini beda ya. Kalau di Indonesia paling berapa sih? Paling 10 derajat, 16 derajat. AC saja berapa? 16 derajat ya. Kalau musim dingin di sana itu jelas di bawah 0 derajat. Ya sangat-sangat dingin. Itu kalau khalifah sudah murka ya seperti itu ya. Karena apa? Karena hukum tertinggi itu ya perkataan khalifah. Ya seperti kaisar di Cina kan gitu. Hukum adalah perkataanku. Jadi nggak ada orang yang berani kepada khalifah. Tapi Sa'id bin Al-Musayyib ini, beliau karena memegang prinsipnya ya harus ini, jelas resikonya harus berani disiksa. Mengenai cobaan yang menimpanya, jelas yang namanya ulama, pejuang itu pasti banyak cobaan yang menimpanya. Di antaranya adalah riwayat dari Abdullah bin Ja'far. Jadi pada suatu hari ini Jabir bin Aswad, salah seorang pembesar khalifah Bani Umayyah, itu mengangkat Ibnu Zubair sebagai gubernur di Madinah. Dan pada zaman itu biasanya ketika ada gubernur datang, itu semua orang disuruh membaiat. Baiat itu adalah sumpah setia. Semua orang berbaiat kecuali Sa'id bin Al-Musayyib ini. Maka Jabir bin Aswad ini marah, kemudian mencambuk beliau Sa'id bin Al-Musayyib sebanyak 60 kali. Nah, ketika Ibnu Zubair ini tahu
Sa'id bin Al-Musayyib ini dicambuk 60 kali gara-gara tidak mau membaiatnya, maka beliau berkata, "Lepaskan dia." Jadi intinya itulah, ketika rakyat biasa kok nggak patuh dengan atasan, resikonya cambuk atau bahkan hukum bunuh. Pada suatu hari ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengangkat kedua putranya menjadi putra mahkota, beliau itu mengeluarkan selebaran surat kepada masyarakat umum untuk membaiat keduanya. Jadi intinya itu seperti ultimatum ya. Pokoknya harus membaiat kedua putra saya kan gitu. Tapi kecuali Sa'id berkata, "Saya tidak mau. Saya lihat dulu kedua putra Anda. Kalau kelakuannya baik, maka saya baiat, kalau tidak ya tidak." Nah, mendengar penolakan ini Hisam marah. Kemudian beliau dicambuk 60 kali, ditelanjangi, cuma memakai ini doang, celana dalam, diarak pakai keledai keliling kampung. Intinya seperti pokoknya dipermalukan sebisa mungkin. Nah, mendengar itu ternyata Khalifah Abdul Malik bin Marwan marah. Jangan satu Sa'id. Dia orangnya memang kayak gitu, tegas, tapi dia tidak berbahaya. Jadi intinya tuh Sa'id bin Al-Musayyib itu sangat-sangat tegas, walaupun yang dihadapinya penguasa yang bisa berbuat semena-mena, tapi kalau sudah prinsip, beliau tetap berdiri teguh, walaupun resikonya penyiksaan, penjara, dipermalukan dan sebagainya. Kemudian ada juga riwayat dari Abu Yunus bin Qawi bahwa Qatadah pernah bercerita, pada suatu hari beliau memasuki masjid dan melihat Sa'id bin Al-Musayyib sedang duduk sendirian. Nah, kemudian dia tanya kepada orang-orang, "Loh, kenapa sih Sa'id kok duduk sendirian?" Kata orang-orang, "Dia sedang dihukum oleh penguasa, jadi tidak ada masyarakat yang boleh menemuinya, mengajaknya ngobrol, atau pokoknya tidak boleh berinteraksi dengan siapa-siapa." Nah, kalau zaman sekarang itu seperti apa ya? Seperti tahanan rumah, ya, tahanan rumah. Jadi Sa'id karena sering menolak perintah penguasa yang zalim ketika itu, maka dicambuk nggak mempan, maka hukumannya adalah tahanan rumah, dikucilkan dari masyarakat. Dan beliau menerima dengan tabah, yaitu resiko melawan penguasa yang zalim seperti itu. Guru-gurunya banyak, murid-muridnya juga banyak. Jelas namanya ulama pasti berguru ke banyak orang, dan biasanya ketika mengajar muridnya juga banyak. Di antara guru-guru beliau adalah Abu Bakar dengan hadis mursal, Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hukaim bin Hisam, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin Al-As, ayahnya Al-Musayyib, Mu'ammar bin Abdullah bin Nakhdah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Utbah bin Asid, Utsman bin Abi Al-As, Abu Sa'labah Al-Huzaini, Abu Qatadah, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Sa'id, Abu Hurairah. Bahkan dia telah menikahkan Sa'id dengan putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, Asma binti Umais, Khawlah binti Hukaim, Fatimah binti Qais, Ummu Sulaim, Ummu Syarik, dan Khalaqah. Sedangkan murid-muridnya adalah Al-Hafidh berkata, mereka yang meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib antara lain putranya sendiri Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar Az-Zuhri, Qatadah, Syarik bin Abi Tamar, Abu Az-Zinad, Sulami, Sa'ad bin Ibrahim, Amr bin Murrah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Dawud bin Abi Hind, Tariq bin Abdurrahman, Abdul Hamid bin Sahal, Amr bin Muslim bin Imarah bin Ukaim, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Al-Munqadir, Hashim bin Utbah, Yunus bin Yunus, dan Jamaah. Beberapa mutiara perkataannya adalah sebagai berikut. 1. Seseorang tidak akan pernah mencapai kemuliaan dan kehormatan yang sebanding dengan kehormatan orang yang taat kepada Allah. Dan seseorang tidak akan terhina sebagaimana terhinanya orang-orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah. Cukuplah pertolongan Allah bagi seorang mukmin ketika dia melihat musuh-musuhnya telah berbuat maksiat kepadanya. Orang-orang yang beriman masih dijaganya untuk tidak melakukan maksiat seperti orang-orang kafir. 2. Tidak ada yang lebih mudah bagi setan untuk menggoda kecuali melalui perempuan. 3. Dari Abdurrahman bin Harmalah dia berkata bahwa dia pernah bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib,
aku menjumpai seorang laki-laki yang mabuk karena perbuatannya sendiri. Apakah aku boleh untuk tidak melaporkannya kepada penguasa? Dia menjawab, jika kamu bisa menutupinya dengan pakaianmu, maka tutupilah. Intinya menjaga aib. 4. Abu Isa al-Khurasani dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata, janganlah kalian banyak berkawan dengan orang-orang zalim, kecuali dalam hati kalian harus mengingkari apa yang mereka lakukan, agar amal dan perbuatan kalian yang baik tidak menjadi luntur karenanya. 5. Dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hina, dan semua orang yang suka kehinaan akan mencarinya. Dan yang lebih hina lagi adalah jika orang tersebut mengambilnya dengan cara yang tidak sah, mengambil yang bukan haknya dan menginfakannya ke jalan yang tidak pada tempatnya. Mengenai sakit dan meninggalnya ada beberapa riwayat. Salah satunya dari Abdurrahman bin Harmalah. Beliau pernah berkata, pada suatu hari saya menjenguk Sa'id bin al-Musayyib yang sedang sakit parah. Ketika itu beliau sedang sholat duhur dalam keadaan terlentang dengan menggunakan isyarat. Ketika itu dia membaca surat wasyamsi wa duhaha. Jadi ketika beliau Sa'id bin al-Musayyib sudah sakit parah pun masih tetap sholat walaupun dalam keadaan tidur terlentang. Jadi kita yang masih sehat maka janganlah malas untuk sholat. Ada juga riwayat dari Yahya bin Sa'id, pada suatu hari ketika Sa'id bin al-Musayyib ini sedang sakaratul maut, beliau meninggalkan beberapa uang dinar. Kemudian Sa'id berkata, ya Allah, aku tidak meninggalkan dunia ini kecuali dengan beberapa uang dinar ini karena semata-mata untuk menjaga kehormatanku. Maksudnya adalah intinya beliau itu nggak suka harta. Ketika beliau meninggalkan harta ini, yaitu tujuannya untuk entah itu bayar utang, biaya berjuang dan sebagainya. Riwayat terakhir ini dari Abdullah bin Abi Farwah. Beliau pernah berkata, Sa'id bin al-Musayyib meninggal tahun 94 Hijriah pada usia 75 tahun. Khalifah yang bertahta ketika itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid ini adalah anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu anak yang mau dijodohkan kepada Sa'id bin al-Musayyib, anak yang mau dijodohkan kepada anaknya Sa'id bin al-Musayyib yang sempat ditolak itu. Nah, beliau meninggal di Madinah. Pada saat itu disebut dengan tahun fuqaha katanya, karena pada tahun tersebut itu banyak ahli fikih yang meninggal dunia. Di antaranya ahli fikih yang meninggal dunia adalah ada Abu Muhammad Urwah bin Az-Zubair, ada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Mazumi, ada Zainal Abidin Ali bin Al-Husain, ada Al-Hashimi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh fuqaha yang meninggal pada tahun tersebut.